Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amahu ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita, Habibuna al-A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan ibadah kita, dengan majlis ta'lim kita juga ini, senantiasa kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi ibadallah, dalam kesempatan ini yang saya yakini, saya husnudzan, di antara kita semua yang hadir ini pasti tidak ada satupun yang ingin celaka dalam hidupnya. Karena siapa sih yang mau celaka? Otomatis kita akan banyak mencari jalan untuk selamat, bukan celaka. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selamat, bukan cuma di dunia, tapi juga selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kiat-kiat, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pegang dan kemudian kita jalani dalam hidup kita supaya kita nggak celaka. Apa sih yang bikin kita celaka? Ada dalam satu keterangan dijelaskan bahwasannya yang pertama yang bisa bikin kita celaka yaitu nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Yang artinya manusia itu akan celaka seandainya dia melupakan dosa yang dia perbuat. Ya. Kenapa kita akan celaka? Karena kita lupa setiap dosa kita itu mahfudhah, terjaga, dicatat. Kita punya malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan kita, juga mencatat kejelekan kita. Ya. Dan subhanallah, ya, artinya baiknya Allah ciptakan malaikat itu nggak sama kayak kita. Malaikat itu nggak punya nafsu. Dia hanya menjalankan perintah Allah tanpa melihat siapa yang berbuat. Artinya sekalipun yang berbuat kebaikan adalah mereka yang ahli maksiat, yang betul-betul senantiasa maksiatnya top deh, ketika dia berbuat baik tetap sama malaikat akan dicatat dengan kebaikan. Ya. Coba kalau seandainya malaikat model kayak kita gitu yang punya nafsu, yang kadang-kadang sama teman bawaannya gedek aja bukan main. Ya. Itu mungkin bisa jadi kalau malaikat model kayak kita saking gedeknya, hati dia berbuat baik, nggak dicatat malaikat. Tapi Allah nggak demikian. Gitu. Ya. Nah, bukan cuma kebaikan kita yang Allah catat, termasuk dosa kita. Sekecil apapun dosa kita. Kapan, di mana, sama siapa, Allah catat semua dosa-dosa kita. Ya. Maka dalam surah Yasin, ya, yang suka kita baca, nanti ketika di hadapan Allah, ya, yang akan menjadi saksi dari kita semua bukan lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala, Allah tutup mulut kita. Wa tukallimuna, yang ngomong apa jadinya? Tangan. Sang pelaku utama
dari setiap perbuatan dosa kita? Ya. Tangan yang ngomong. Waktu itu ngapain aja segala macam bla bla bla. Bagaimana kemudian kita bisa berdusta di pengadilannya Allah kalau seandainya ternyata mulut kita dikunci, kemudian tangan yang bicara? Antum pernah lihat nggak kalau tangan tuh bisa ngomong? Belum pernah? Oh, nggak nonton TV berarti ente. Soalnya di TV ada yang satu host pembawa acara pakai lisan, sampingnya pakai tangan. Kan begitu ya? Iya. Berarti nggak punya TV jangan-jangan nih, ya? Atau kalau TV nontonnya gosip mulu jangan-jangan. Iya ya kawan. Apa cukup tangan yang bicara? Enggak. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Ya Allah, si fulan nih tanggal sekian berangkat kemana? Nonton di bioskop. Sama siapa? Sama si Anu. Terus ngapain aja? Cerita tuh tangan. Kata kaki, iya. Mau bagaimana dosanya kita? Ya. Ya, jadi kenapa kita mesti catat dosa-dosa kita? Supaya kita ingat nih dosa apa aja yang udah kita perbuat dan tidak mengulangi di kemudian harinya.